Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan bocoran soal P3K teknis untuk semua formasi. Nah, ini soalnya yang kemungkinan sangat besar keluar di tes P3K tahun ini ya Bapak Ibu. Baik, sebelum melanjutkan ke bocoran soal P3K kali ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate informasi terkait P3K, tips dan trik terkait P3K, bocoran soal terkait P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke soal pertama. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Nah, untuk yang A, memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. Yang B, mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. Dan C, mengambil alih tanggung jawab tim. D, menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. Dan E, mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Ya, jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Memimpin tim yang kurang produktif memerlukan pendekatan kolaboratif. Mendiskusikan hambatan yang dihadapi tim, mencari solusi bersama, serta melakukan evaluasi secara rutin adalah langkah yang bijaksana dan efektif untuk meningkatkan produktivitas tim. Ini juga menciptakan hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota tim, terutama ketika anggota tim lebih tua. Nah, untuk soal nomor 2. Jarak dari rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, hari ini kendaraan umum melakukan aksi mogok beroperasi. Akibat kejadian tersebut, opsi yang A, saya tetap menunggu, siapa tahu seseorang akan memberikan saya tumpangan. Untuk yang B, saya berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. Dan yang C, saya akan berjalan kaki secepat mungkin. Dan D, lebih baik pulang dan tidak usah masuk kerja. Yang E, saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Ya, jawabannya yang E. Kenapa yang E? Pilihan E menunjukkan inisiatif untuk tetap berangkat ke kantor meskipun ada kendala. Berusaha mendapatkan tumpangan sambil berjalan kaki menunjukkan sikap proaktif dan tidak menyerah pada situasi yang sulit. Untuk soal nomor 3. Saya ditugaskan memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya A, bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. Yang B, mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Dan yang C, menasehati mereka agar sadar akan menyelesaikan tugas yang diembannya. Dan D, melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Untuk yang E, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Ya, jawabannya adalah yang E. Kenapa jawaban yang E? Jawaban ini menunjukkan kemampuan manajerial yang baik, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota tim untuk bekerja dengan baik adalah cara efektif untuk menyelesaikan pekerjaan secara kolektif dan tetap menjaga keharmonisan tim. Untuk soal yang nomor 4. Saat sedang mengerjakan pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda?
Opsi A, menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. Yang B, saat itu juga menghentikan sistem. Untuk yang C, melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Yang D, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Untuk yang E, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Ya, jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Dalam situasi krisis seperti ini, melaporkan masalah kepada atasan sebelum mengambil tindakan adalah langkah yang tepat. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil berada di bawah otoritas yang berwenang dan menghindari kesalahan prosedur yang bisa berakibat lebih buruk. Soal yang nomor 5. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer adalah yang A, masalah sistem dan prosedur kerja. Yang B, masalah teknologi yang selalu berubah. Yang C, masalah konsep dan perencanaan. Dan yang D, masalah manusia dan perilakunya. Yang E, masalah manusia dan keinginannya. Ya, jawabannya adalah yang D. Manusia dan perilakunya adalah aspek yang paling dinamis dan seringkali menjadi tantangan utama dalam organisasi. Mengelola hubungan antar individu dan tim serta membina perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi merupakan tanggung jawab besar bagi manajer. Untuk soal nomor 6. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya, yang A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Yang C, mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. Yang D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Yang E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Ya, jawabannya adalah yang D. Menstimulasi orang lain agar bekerja dengan baik menunjukkan sikap kepemimpinan yang proaktif dan peduli terhadap hasil akhir. Ini adalah salah satu aspek penting dari manajemen yang baik. Soal nomor 7. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Yang A, saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Yang B, terkadang jika saya terpikirkan ide maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. Yang C, tergantung keadaan dan kondisi saya. Dan yang D, saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. Untuk yang E, saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Ya, jawabannya adalah yang A. Menunjukkan inisiatif adalah salah satu kualitas penting dalam dunia kerja. Inisiatif menunjukkan bahwa seseorang berkomitmen untuk berkembang dan berkontribusi lebih banyak dalam pekerjaannya. Untuk soal nomor 8. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. Yang A, bingung bagaimana harus bersikap. Yang B, penuh harapan akan perubahan. Yang C, tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. Yang D, pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal. Dan yang E, berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Ya, jawabannya adalah yang B. Sikap penuh harapan menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan. Dalam organisasi, perubahan yang mendadak sering terjadi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan merupakan keterampilan penting yang dihargai.
Untuk soal nomor 9, Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah: yang A, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Yang B, menerima permintaan tersebut dengan senang hati. C, menolak permintaan direktur tersebut. Yang D, menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Untuk yang E, menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Ya, jawabannya adalah yang A. Meminta saran atau masukan dari manajer adalah langkah yang bijaksana, terutama jika merasa belum siap. Ini menunjukkan sikap profesionalisme dan kebijaksanaan dalam menerima tanggung jawab. Nah, itulah soal-soal yang kemungkinan besar keluar pada tes P3K tahun ini. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.